Selamat sore, baik dengan saya Maria Ramhedaladi dari kelas MJ 201 NIM uh, 22 020 10 70 68. Baik, saya akan mempresentasikan eh, tugas ekonomi, tugas ekonomi makro. Saya akan menjelaskan perekonomian Indonesia kondisi COVID-19. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau eh, kebijakan ekonomi perekonomian Indonesia. B. Bidang ekonomi secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenaga kerjaan. Tujuan ditetapkan kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi Indonesia. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan pemerintah ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga, ERINTA. Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Fungsi kebijakan fiskal secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi penetapan sasaran anggaran, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi, serta fungsi stabilisasi ekonomi. Fungsi alokasi anggaran bertujuan untuk tujuan pembangunan ekonomi. Fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dimaksudkan untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi pemerintah membuat kebijakan fiskal untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berbentuk pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dan cara mengontrol tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran. Stabilisasi ekonomi makro dimaksudkan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada Maret 2021 tercatat sebesar 0 atau 0,02%.
0,08% atau 0,08%. Dalam kurung MTM atau 1,37%. Dalam kurung YoY, year of year, inflasi tetap rendah sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat. Stabilisasi nilai tukar yang terjaga dan konsisten kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Inflasi kelompok volatile food tetap terkendali meski meningkat seiring faktor cuaca. Inflasi kelompok administrated price juga tetap rendah sejalan dengan tidak ada penyesuaian baik tarif jalan tol maupun angkutan udara. Boleh, come here. Sorry, ada babynya. Sejalan dengan kebijakan moneter akomodatif Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kondisi likuiditas di perbankan dan pasar keuangan tetap longgar. Sejak tahun 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas quantitative easing di perbankan sebesar 798,85 triliun rupiah. Dalam kurung 5,18% dari PDB yang terjadi dari 726,57 triliun pada tahun 2020 dan sebesar 72,27 triliun pada tahun 2021 hingga 16 April 2021. Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah terus diperkuat dengan pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana. Setelah pada tahun 2020 melakukan pembelian dari pasar perdana sebesar 473,42 triliun untuk perdana APBN 2020, pada 2021 Bank Indonesia melanjutkan pembelian dari pasar perdana sebesar 473,42 triliun rupiah untuk perdana APBN 2020. Pada 2021, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN tahun 2021 melalui mekanisme sesuai
suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang masih longgar mendorong suku bunga terus menurun. Satu, di tengah pasar uang, longgarnya likuiditas dan penurunan P17 DRR sebesar 150 BPS sejak 2020 mendorong rendahnya rata-rata suku bunga PUAB overnight sekitar 2,79% selama Maret 2021. Di sektor perbankan, sejalan dengan dilakukan kebijakan transparansi suku bunga, perbankan telah merespon dengan melakukan penurunan suku bunga dasar kredit dalam kurung SPDK per Februari 2021 sebesar 171 BPS dalam kurung YOY, year over year. Penurunan SBDK tersebut terutama terjadi pada kelompok bank BUMN yang turun sebesar 266 BPS dalam kurung YOY menjadi sebesar 8,70%, lebih besar dibandingkan penurunan SBDK kelompok bank lainnya. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu didorong. Rasio kecukupan modal dalam kurung kapital adekuasi ratio dalam kurung CAR perbankan Februari 2021 tetap tinggi sebesar 24,52% dan rasio kredit bermasalah non-performing loan atau NPL tetap rendah, yakni 3,21% dan kurung bruto dan 1,04% neto dalam kurung. Di tengah kondisi likuiditas yang longgar, intermediasi perbankan masih mengalami kontraksi sebesar 4,13% YoY pada Maret 2021. Sehubungan dengan itu, berbagai langkah penguatan terus dilakukan sejalan dengan sinergi antara otoritas perbankan dan dunia usaha untuk menjaga optimisme dan mengatasi permasalahan sisi permintaan dan sisi penawaran kredit pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus menempuh kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan rasio CCB sebesar 0% atau O% dan rasio PLM sebesar 6% dengan
fleksibilitas repo sebesar 6%, serta menetapkan rasio PLN syariah sebesar 4,5%. Bank Indonesia juga terus memperkuat transparansi SBDK perbankan serta melanjutkan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mendorong percepatan transmisi kebijakan moneter kepada suku bunga kredit perbankan dan meningkatkan kredit pembiayaan kepada dunia usaha. Transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai, termasuk digital payment, tumbuh positif disertai pesatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan. Uang kartal diedarkan dalam kurung UYD atau UYD pada Maret 2021 mencapai 782,7 triliun, tumbuh 7,61% dalam kurung YoY. Di sisi lain, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit pada Maret 2021 tercatat 668,7 triliun rupiah, tumbuh 9,58% dalam kurung YoY, sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh tinggi sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, meluasnya pembayaran digital, dan akselerasi digital banking. Baby. Pertumbuhan tersebut tercermin dari nilai transaksi uang elektronik dalam kurung UI pada Maret 2021 sebesar 21,4 triliun rupiah atau tumbuh 42,48% YoY. Volume transaksi digital banking juga terus meningkat. Pada Maret 2021 tumbuh 42,47% dalam kurung YoY, mencapai 555,6 juta transaksi, dan nilai transaksi digital banking yang tumbuh 26,44% dalam kurung YoY mencapai 3,025,6 triliun atau 3,025,6 triliun rupiah. Selanjutnya, mempertimbangkan akseptasi masyarakat, meningkatnya preferensi, dan tren digitalisasi yang semakin meningkat.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pandemi COVID-19 dan menurunnya perekonomian Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pandemi COVID-19 dan menurunnya perekonomian Indonesia. Sorry. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Mulai rantai pasar dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran yang menurut data Bank Dunia meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020. Kami cepat pembayaran virus COVID-19 di tengah masyarakat dunia ternyata telah mengubah tatanan hidup dan hubungan antara manusia. Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hal tersebut secara langsung membatasi aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya tegangnya proses produksi barang, distribusi produk, hingga proses pemasaran barang dan jasa di seluruh dunia. Seluruh dunia terhubung dalam rantai pasok global yang merupakan jejaring kompleks antara pelaku pasar dunia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Tidak berhenti pada terganggunya kegiatan produksi dalam skala kecil. Pandemi COVID-19 ternyata memang adil besar pada terganggunya rantai pasok global tersebut. Misalnya penutupan pabrik-pabrik dan gangguan jalur distribusi barang akibat lockdown dan pembatasan wilayah di sejumlah wilayah dunia termasuk Indonesia. Dengan kata lain, pandemi memperlambat seluruh siklus di dalam rantai pasok dunia. Indonesia yang juga berpartisipasi di dalam rantai pasok dunia tersebut terkena dampak yang cukup serius karena sekitar 18,5% dari gross domestic product Indonesia berasal dari sektor ekspor.
Dampak tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik, di mana ekspor di Indonesia menurun sekitar 2,6% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 dan korelasinya dengan pasar modal Indonesia. Kondisi perekonomian dapat tercermin dari kondisi pasar modalnya. Secara makro, kondisi perekonomian sebuah negara berkolerasi terhadap kondisi pasar modalnya. Namun, pas, pasar pasar modal cenderung lebih reaktif terhadap potensi krisis. Kecenderungan tersebut terjadi karena pada umumnya pelaku pasar modal memiliki forward looking, yaitu perkiraan masa depan terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang akan datang gitu. Akan datang. Ah, sorry, Habibi. Di Indonesia, pandemi COVID-19 meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang sangat besar. Hal, hal tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab utama turunnya kepercayaan diri investor yang terdampak pada turunnya volume investasi yang dilakukan. Ketidakpastian yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tersebut terjadi dalam beragam aspek, mulai dari pemotongan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja. Sehingga masyarakat pada umumnya merespon isu tersebut dengan menjadi selektif dalam penggunaan uang. Hal tersebut kemudian menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa yang sekaligus berdampak negatif terhadap profit perusahaan barang dan jasa. Ketidakpastian dan menurunnya Ketidakpastian dan menurunnya permintaan barang dan jasa kemudian mempengaruhi keuntungan sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Akibatnya penurunan harga saham menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Penurunan signifikan tersebut dapat dilihat dengan membandingkan membandingkan nilai indeks harga saham gabungan dalam kurung IHSG pada sebelumnya saat dan saat pandemi terjadi.
Penurunan penurun- penurun- penurunan drastis mulai terjadi pada akhir bulan 2 tahun 2022, di mana ah, virus COVID-19 saat itu sudah menyebar dan menciptakan rasa takut di seluruh dunia. IHSG yang saat itu bernilai 5.863 kemudian mencapai titik terendahnya pada 5.288 di minggu yang sama. Gambar grafik Candlestick Index. Harga saham gabungan dalam kurung IHSG pada trendingviews.com. Penurunan terus berlanjut pasca diumumkannya pasien COVID-19 pertama di Indonesia, di mana IHSG terus mengalami penurunan drastis hingga mencapai level terendahnya di tiga di di 3.911 pada 23 Maret 2020. Dalam waktu dua bulan dalam minggu keempat bulan Januari 2020. IHSG telah mengalami penurunan yang mencapai 38%. Penurunan curam tersebut terjadi pada hampir semua indeks. Baik di dalam maupun luar negeri. Contohnya, indeks saham luar negeri yang juga terdampak pandemi COVID-19 adalah Dow Jones Industrial Average yang mengalami penurunan sekitar 38%. Financial Times Stock Exchange dalam kurung FTSE 100 dengan penurunan sekitar 33,8%. Nikkei 225 sekitar 30%. Hang Seng sekitar 27,6% dan Shanghai Stock Exchange dengan penurunan yang relatif defensif dengan penurunan sekitar 15,3%. Meskipun penurunan signifikan tersebut terjadi Meskipun penurunan signifikan tersebut terjadi dalam beberapa bulan, tren harga IHSG kembali mengalami pembalikan arah reversal yang dimulai pada tanggal 26 Maret 2020. Tren yang terjadi setelah pembalikan arah tersebut terus berlangsung
hingga mencapai all-time high-nya pada 12 September 2022 dengan mencapai level 7.377. Pergerakan IHSG akibat tekanan jual dan tekanan beli. Secara umum, pergerakan harga saham merupakan reaksi dari tekanan jual dan tekanan beli yang terjadi di bursa. Semakin banyak pelaku pasar modal yang membeli saham, maka semakin tinggi pula harga saham, maka semakin tinggi harga saham. Saham tersebut. Demikian sebaliknya, apabila tekanan jual menjadi sangat besar dan dominan dibandingkan dengan tekanan beli, maka harga akan turun. Dalam studi kasus, penurunan harga di IHSG di atas ketika COVID-19 pertama kali muncul di dunia dan teridentifikasi penyebar di Indonesia. Kekhawatiran dan kepanikan. Sorry. Dalam studi kasus, penurunan harga di IHSG di atas ketika COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia dan teridentifikasi menyebar di Indonesia. Kekhawatiran dan kepanikan pelaku pasar membuat tekanan jual menjadi sangat besar dan dominan dibandingkan dengan tekanan belinya. Di sisi lain, ketidak ketika para pelaku pasar modal melihat adanya potensi kenaikan harga setelah terdepresiasi 38%, tekanan beli menjadi dominan dibandingkan dengan tekanan jualnya, sehingga tren menurun berbalik arah menjadi tren naik. Tren naik yang terbentuk tersebut kemudian didukung dengan andil pemerintah dalam memberikan banyak stimulus untuk mendukung perekonomian dan pemulihan ekonomi global yang membuat investor lebih optimistik dengan prospek perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penulisan Matthew Putra Dinata Laksana pada Saksi Piutang Negara KPKLN beliau Consumer. Sekian dan terima kasih Bapak atas, dan mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf juga kalau belum terlalu rapi tugasnya karena belum tahu cara membuat PPT-nya dan gambar grafiknya.
Terima kasih banyak atas waktu ini, Pak. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Oh, oh iya, iya. Sorry, 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 baby. Terima kasih banyak. Sorry agak mengganggu ini. Ada babynya. Baik, don't run. Yes.